Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah. Kemudian pada kesempatan subuh ini kita akan membahas makna fikih wa nadaituhu. Makna fikih wa nadaituhu, makna al-fikih. Fikih itu nanti ada definisinya di sini. Kalau bahasa kita mungkin jongkol,
dendam. Biasanya sudah marah itu ada dendam. Kalau masih tersisa marah, kalau marah tidak tersisa terus di marah yang tersisa di dalam hati itu menjadikan al-ikat, tumpul wanita itu dan sekali memang penyakit-penyakit ini namanya jelek-jelek, penyakit hati ini kasar, kafir, sakit, ampun, astagfirullah, sabar, syukur, kedengarannya enak, yang akhlak malu, tapi yang lagu ini jelek-jelek, memang penyakit hati. Jika lazima kata-kata diajzi al-tasyafi rojaat ila al-batin wa asrona. Ini definisi dari apa yang namanya al-fikh itu itu. Apabila lazima melekat mulai menahan amarah, tadinya mau marah ditahan, tidak jadi marah, tapi marahnya itu masih terletak di dalam hati batin. Jadi nasyafi karena lemahnya untuk mendapatkan penyembuhan, untuk mendapatkan hilangnya rasa marah tadi, tidak hilang. Tuhan ini anak nasyafi lemah untuk bisa sembuh dari menahan marah itu. Ini pertanyaan yang menarik. Kemudian pertanyaan adalah kembalinya kepada batin kita ini yang paling tinggi adalah kolom hati. Hati itu yang intinya di hati itu masa dendam di mengenai wahkabona dan tertahan. Nah, kalau masih ada seperti itu namanya fasol dan kemudian kondisi batin seperti itu jadilah disebut dengan fikih. Wahwa al-muslimah qalbahu istiqamatu wal balagha lahu wal nifaq. Jadi bila demikian wahwa dan fikih itu adalah menetapnya sikap berbaik dan menahan amarah di dalam hati seseorang. Dalam hati istiqomah itu yang membebani seseorang seseorang. Walaupun dalam dengan ada rasa marah dari wanita dan benci, ada rasa benci, rasa permusuhan. Kalau masih ada hal seperti itu, walaupun tidak jadi maka jadilah ini jadi penyakit. Al-Qadab yang memang termasuk masalah ini juga walaupun tidak jadi makan hati. Orang makan hati ini kemudian ini ada ikhlas itu itu sama yang umur. Contoh atau contoh fikih itu akan membuahkan 8
ciri khasnya asalnya dendam itu. Ada turunannya, turunan al-hikmah itu yang pertama al-hasad. Al-hasad. Hasad itu hasud. Hasud itu dengki. Dengki. Orang menuntut kemudian iri hati. Dengki. Jika tahu bahwa hasad ini penyakit yang akut, kalau dalam istilah kanker. Jadi penyakit hati yang harus dibuang jauh. Biasanya al-hasad ini orang menyebut singkat saja dengan SMS itu. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Kalau bisa kesenangan yang ada pada orang itu hilang. Dan sangat dibenci penyakit yang akan menggerogoti amal-amal kebaikan kita. Ini bukan penyakit kegagalan saja yang ada, penyakit yang kronis ini. Penyakit model hasad ini akan menghancurkan kebaikan kita tanpa disadari oleh kita. Wa iyyakum al-hasad, jauhilah dari kamu al-hasad. Fa innal hasada ya'kul hasanah. Karena hasad itu dan itu akan memakan amal-amal kebaikan. Tanpa disadari amal-amal kebaikan kita itu dimakan. Iya, dikikis oleh hasad. Karena tak purna atau seperti api yang memakan atau membakar kayu bakar yang kering tanpa disadari. Ini turunan dari ada dongkol tadi, asal-asalnya atau dendam yang mengendap tadi yang tidak hilang. Harus berakibat pada hasad. Yang kedua, wassamata. Samata ini mencerca, mencela. Apa saja orang yang dibenci itu, yang tidak ada dongkol itu, jangankan yang buruknya, yang baiknya saja dipandang jelek. Ada orang yang kita ya bukan kita dongkolkan. Ini juga hati, karena maunya yang mencela saja kepada orang, tapi tidak ada baiknya. Hanya kejelekan pula yang berlimpah. Padahal semua orang boleh saja semuanya ada baiknya. Yang inilah boleh ada kejelekan. Wal hajru. Al-hajru itu tidak seteguran, menjauh. Namun masih dongkol dengan orang dendam. Kalau bisa jangan sampai ketemu dengan orang itu. Kalau ketemu nyimpang. Ini dalam kehidupan kita di masyarakat.
menampilkan yang berkeinginan dia menganggap kecil sama dia, remeh, apa istilahnya, dia tidak ada harganya. Surat itu menunjukkan dia itu menganggap dia itu kecil, tidak ada orangnya sama sekali, tidak ada seorang istisgor, menganggap remeh. tempatnya Remeh itu bahasa Sunda ya. Indonesia. Satu kali, iya, diacuhkan, bukan saja. Remeh itu kalau bahasa Sunda kalau makan ada nasi yang jatuh, bika. Kalau bahasa daerah ukul, bahasanya upo. Yang jatuh itu kan biasanya dari umur itu ya remeh, yang tidak ada nilai, berharga, ya tidak rugi. Kalau kita mengajarkan itu diambil, maka saya tahu keberkahannya ada di situ. Yang ada tersisa dikirim kita satu butir nasi pun, siapa tahu keberkahannya ada di situ. Dengan pandangan kita, kecuali kalau kotor, tidak ada sisa. Ya, al-hajj kembali ke wa'wal itu kata kalum dimana ilmu dan ngomongnya dengan orang yang tadi yang tidak itu selalu ngomong yang tidak halal, ngomongnya yang tidak halal. Apa ngomong yang tidak halal? Bohong, ya, bin bohong, bahkan berita-berita bohong. Dia benar disukan bohong. Pokoknya orang yang menggabungkan orang lainnya menghibah. Hibah ini masih beberapa turunan lagi dari yang delapan. Delapan itu pertama hasad tadi, yang kedua sama tercela. Berkata yang tidak halal. Berkata yang tidak halal ini punya dari sub-subnya, bagian-bagiannya. Bohong, bisa, ifsya, sirri, menyebarluaskan rahasia orang yang diganti itu, ya. Kemudian melakukan saring dan membeberkan rahasia-rahasia yang tidak diketahui, biasa terluaskan kepada orang lain dan lain sebagainya. Kata-kata yang menunjukkan kebencian atau penusukan dengan orang lain. Kemudian yang keenam, kalau makan kasuria bersama dengan rohus isdorkan, menceritakan suria yang bisa membuat yang perkataan atau ejekan, hinaan, merendahkan itu suria. Wal ibadah, dan yang ketujuh terkadang dia ibadah berkorbi, bisa saja dia menyakiti dengan memukul,
saja menyakiti dengan memukul dan apa saja yang bisa orang itu menjadi sakit. Memukul itu tidak hanya dengan memukul fisik ya, melontarkan pedas yang juga masuk memukul. Yang kedelapan, kewajiban tangannya atau minodol daging, awrat muhimmatin, awsulaturahmi, waktu berita roh. Ia juga atau mencegah hak orang yang tidak itu. Misalnya kalau dia menyatakan tidak dibayar, sudah dia akhirnya itu kemudian orang punya hak tidak membayar, tidak menunaikan hak biasanya memang harapnya bisa terjadi juga tunjangan kita diberikan bayar yang mengutang itu kasih kata tidak sabar itu dan saya marah ada botol dan bayar. Atau juga dia tidak menolak hal-hal yang akan mendolimi dia, hal-hal yang membahayakan dia tidak bisa. Jadi kalau tuntutannya itu misalnya ada yang membahayakan, ada lain termasuk bodohan, mau kemalingan, mau perampokan, mau menafsirkan, termasuk bodohan, atau tidak. Itu orang bukti. Kalau sudah berarti sudah maka itu sudah berani dalam hasilkan. Semasa Allah ini al-Qur'an. Berikutnya waktu jawabannya terjadi antara garisnya di dalam amat namanya walaupun sudah gini sekurang-kurangnya belajar dendam itu Anda meninggalkan dan bahaya yang tadi itu sekurang-kurangnya. Kalau itu yang namanya kenapa sekurang-kurangnya meninggalkan yang belakang ini. Walau aku bila ma'usina bihi dan kamu keluar dari keinginan kita dalam kita ini menuju sesuatu yang tidak menjadikan kamu itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi kita menjadikan Tuhan yang tadi dan keluar itu hal yang tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ini tetapi walau tanha qalbahu an tuqihi kata tadi ambil basyata warifti wal-ijla'i bil-haja wal-mawalati al-manfa'ah wakar-ikuma wal-kalam wahada uluhu itu darajat ini akan tetapi memang berat
Tani-taniku minal basyasya yang berakibat kamu akan sulit untuk senyum. Senyum saja itu gratis. aku merenggut Mindar. itu namanya ekspresinya, ekspresi orang beda itu tantangan dengan bahasa berdikti, rasa kasih, sayang, kemudian saja apalagi bisa memenuhi atau melaksanakan membantu keperluan saudara-saudara kita yang juga itu apalagi mau nikah itu. Lalu mau senyum saja berat, kalau ada terpaksa betul, karena akhirnya begini. Wal dan akan tertolak ketika tidak dilakukan saling menolong terhadap saling bermanfaat. Bahkan tidak mendoakan, tidak mau mendoakan orang yang mudah-mudahan kalau sakit di rumah sakit hanya rumah sakit, bukannya berdoa. Syukur mampus doa. Jangan dikira itu akibatnya kepada orang yang tadinya ada, tapi berakibat kepada kurangnya derajat kita dalam masyarakat. Agama mengajarkan kepada kita menjadi orang yang pemaaf. Agama mengajarkan kepada kita senyum, santun, keseturan, enak. Dan ternyata yang baik-baik sebetulnya itu akan nyaman, itu punya damai, Islam itu akan nyaman, dibangun semua. Tidak akan berakibat kepada saya tidak nyaman kalau bermuslimah. Itu benar agama mengajarkan kita itu akan mengurangi derajat keberagamaan kita. Sungguh pun sekarang sungguh pun kita puasa, sungguh pun kita malam bangun akan berkurang keberagaman kita dengan muamalah yang tidak harus seperti ada dendam. Wa yaqulu bainana wa baina fadlil azim, dan akan mengubah mengalihkan hubungan antara kamu dan antara perusahaan yang aku pasti kita berdoa. Wakil dan bukan tidak ada orang yang baru ketemu ngelihat mukanya sebelum akan menampakkan kepada kamu di pemilihan saat Allah. Belum sisaan Allah yang akibat sisa dunia pun dia akan tidak hidup nyaman, tidak akan hidup nyaman kalau bermusuhan ada ketenjangan dalam hati. Saya pernah baca di Facebook itu penyakit hati ini mengalami kepada penyakit fisik. Memang tidak saya catat.
hidup damai dengan hidup indah. Saking sulitnya menjalankan pernikahan itu sampai Rasul mengatakan bahwa kalaupun itu bisa terjadi tanpa saja menjaga kecil. Kalau kamu sudah tertunda dari orang lain dan mengasihnya itu kalau tadi, coba kamu selesaikan renungkan sampai dengan batasnya 3 hari dan lebih dari 3 hari. Apalagi sampai tutup dinding, sebenarnya tutup dinding. Pokoknya sampai tutup dinding. Dinding itu apa? Yang menutupnya itu orang dimakamkan itu kan ada dulu bambu namanya dari bambu yang putih. Menjadi sekarang tidak dengan papan sampai tutup sampai mati bahkan sampai ujung-ujungnya dulu. Padahal kita sebagai orang yang aduh, makasih Pak. Banyak benar Pak. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bersumpah, Abu Bakar As-Siddiq pernah bersumpah dongkol. Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dongkol bersumpah Allah yang cukup Allah Misra yang dapat memberi nafkah kepada Misra. Itu nama orang Misra. Disebabkan karena si Misra ini dia tinggal orang yang saudara sendiri kok malah menjelekkan saudara sendiri. Disebabkan Misra ini berkata tentang peristiwa Al-Ifki, kejadian tahu ya kejadian Al-Ifki? Aisyah Pak, jenazah Aisyah tertinggal. Ifki itu peristiwa itu peristiwa di mana Rasul bersama para sahabatnya ada perang namanya perang Mustalik dan yang itu bersama Rasul itu istri beliau Aisyah. Itu ngomong boleh ada perang itu bersembunyi istrinya siapa yang mau ikut serta dan dalamnya itu Aisyah yang ikut serta supaya adil. Pada waktu sudah selesai perang itu berangkat pulang. Kemudian ada berteduh di satu tempat, istirahat dulu sampai waktu malam. Rasul kita tidak berangkat saja ke rumahnya, kita pulang ke malam itu. Nah Aisyah ini ada seperti saja, jadi ada keperluan berdoa hajat ngomong yang membawa
dikira yang diberi tugas untuk menuntun tuntutannya yang ada di sana itu dikira sudah ada di atas blok itu, blok rumah itu yang di atas mulai. Kalau saya ucapkan namanya, kalau bahasa kami itu haudah. Rupanya berangkat itu lalu langsung tertinggal dengan rombongan. Karena sudah tidak terlihat lagi rombongan itu, ya Aisyah tetap berada di situ. Karena nanti kalau kehilangan, dia akan kembali lagi ke tempat istirahat. Dia tidak akan dia, aku akan begitu. Kalau dia berangkat sampai 1 bulan lebih Rasulullah sendiri pun juga ada keundangan. Allah tidak percaya selama ini tahu tentang hadis. Dan Rasulullah juga mengumpulkan rasa apa sebenarnya yang terjadi ini. Bahkan bagaimana dengan Aisyah selama ini yang ada kami. Yang mereka sebenarnya itu diputuskan oleh Rasulullah bin Jubair, orang munafik menyebar baru turun ayat An-Nur itu panjang 100 dari 211 sampai 222 dan tadi menjadi ini dan ini kepada Abu Mustafa dan seterusnya. Barulah terbebas bahwa Allah tahu dan tidak melakukan apa yang disuka oleh Nabi. Nah, si Misbah ini, dia yang sudah disuruh Abu Bakar, ini sudah disuruh Abu Bakar. Cerita ini mengembangkan itu, makanya bersumpahlah saat ini saya tidak akan memberikan nafkah kepada kamu. Menciptakan hal-hal yang belum benar. Itu sumpah. Itu kan ada rasa apa ya? Sombong. Dongkol kan? Abu Bakar dongkol dengan Misbah ini. Lalu turun ayat wala ya'lamul fadli minkum wasa'ati ayyudu bil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah aw ya'fu wa yasfahu. Ya. Janganlah kemudian orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki kelasangan rezeki itu bersumpah untuk tidak memberikan nafkahnya kepada kaum kerabat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang fakir di jalan Allah. Masih tidak berbuat, kemudian selanjutnya itu tidak tercukupi di bulan
wal ya'fu wal yasfahu. Dia berkata disuruh memaafkan mereka, adalah memaafkan, memaafkan dan maafkan mereka. Allah Allah guna ayat Allah. Maka kamu menginginkan ayat Allah akan mengampuni kita. Jadi itu bahasa namanya sahabat ini bukan yang penjaga unta, sahabatnya Abu Bakar ini. Dalam kamu memaafkan kesalahan orang, kamu berjalan kaki, maka saat ini tadi bahwa aku ada kalau saya yang salah, atau maafkan kalau yang salah, ya selesai. Ngomongnya gampang selesai, tapi praktiknya karena nafsu kita yang masih mendominasi. Kalau nafsunya ketika puasa itu kita makan, insya Allah kita akan bisa makan yang bertambah. Jadi kita dipercaya ayat mu'alafah ini, dan yang pertama adalah tetap pada kondisi ini dalam hal ini. Baik menggunakan ijazah dan Indonesia menjaga nafsi, wajibkan syaitan, terlibat berkomunikasi, mengamalkan berkomunikasi. Sedangkan mungkin adalah kamu ditambah lagi dengan kita sudah memaafkan, sudah lapang dada, kita berbuat baik saja kepada orang yang kita dendam padanya itu. Syukur kalau kita bisa berbuat ihsan kepada saudara kita. Mujahadah nafs itu sebagai perjuangan jiwa, perjuangan apa ya? Diri kita, jiwa kita untuk melawan nafsu, berkoman syaitan dan mengekang setan. Setan maunya dia pojok-pojoknya supaya panjang di dalam itu. Kalau kita mau terus berarti ikuti setan. Tapi kalau kita setan harus kita lawan setan, kita tekan, kita singkirkan, dirubah syaitan. Maka demikian pula kaumnya punya orang-orang yang miskin dan sama orang yang berkorban Allah Subhanahu satu dan orang yang dendam tiga sebenarnya ayus taufiakan apabila dia menafsin wawatu dia menuntut dipenuhinya haknya tanpa tambahan yang masih hadir. Jadi kalau dia punya hak saya tidak boleh ditambah dan boleh dikurangi, itu hak saya masih baru. Allah yang mengaku bima yastahaqquhu wa atau dia mendolimi, berbuat dolim dengan apa yang dia bukan haknya, yang bukan hak dia ingin bahkan ingin lebih, maka itu namanya al-jur, aniaya. Awal ayat sunnah ilahi bil afu wasilah atau dia berbuat kebaikan, berbuat baik kepada orang yang itu bil afu dengan memaafkan, dengan menyambung silaturahmi. Itulah keutamaan dan pilihan orang-orang yang suci, orang-orang yang benar. Kalau dia punya hak untuk hak, silakan. Tapi kalau kita tidak punya hak, dia yang menuntut hak, maka itu aniaya. Tapi kalau dia sudah berbuat baik, memaafkan, itulah yang betul.
saya kira kita